warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, dengan aku Uti Asya. Kali ini saya akan membahas mengenai DNS server, caching, and forwarding. Jadi kita langsung saja ke pembahasan yang pertama, yaitu konsep DNS server. Dapat teman-teman perhatikan, di sini ada topologi yang terdapat DNS server Google, di mana bahwa DNS server Google memiliki IP 8.8.8.8. Di sini juga terdapat facebook.com dan juga terdapat laptop atau komputer kita. Jadi konsep DNS server adalah seperti, misalkan contoh kasusnya adalah laptop kita, dan ingin kita coba untuk mengakses facebook.com di sini. Tetapi paketnya akan melakukan DNS request terlebih dahulu. Jadi komputer kita menanyakan tentang IP dari facebook.com kepada DNS server Google. Nah, nanti pada DNS server Google yang menerima DNS request dari IP kita itu mengirimkan IP yang diminta. Di sini kita meminta IP dari facebook.com, maka akan diberikan IP-nya yaitu di sini 157.240.208.35. Setelah itu baru kita bisa mengakses facebook.com. Jadi DNS server digunakan untuk mentranslate domain name ke IP address. Yang kedua adalah konfigurasi host pada Ubuntu client. Sebelumnya pada saat klien Ubuntu menerima server Debian dan Ubuntu, kita menggunakan IP address-nya ya. Jadi misal kita SSH 10.10.10.2 untuk Debian, kemudian misalkan kita memiliki banyak server. Tentu kita sulit untuk menghafal semua IP dari server yang kita miliki. Jadi di sini kita masuk ke Ubuntu client-nya, kita lakukan testing terlebih dahulu ke IP server Debian, yaitu ping 10.10.10.2. Nah, di sini berhasil. Dan juga kita bisa coba untuk ping ke Ubuntu servernya. Nah, jika keduanya sudah berhasil, kita akan mencoba konfigurasi host. Di sini teman-teman berikan perintah sudo nano /etc/host. Host digunakan untuk mapping antara IP address dan domain name-nya. Misalkan di sini kita ingin ping IP 127.0.1.1, maka di sini kita bisa secara langsung ping menggunakan Uti Asya atau namanya. Di sini kita tambahkan IP dari server Debian, kemudian kita berikan nama sfr1-debian. Di sini saya juga tambahkan milik server Ubuntu yaitu 10.10.10.3 dan berikan nama sfr2-ubuntu. Kita juga bisa tambahkan IP dari router Debian-nya yaitu 172.16.1.1 dan untuk namanya yaitu rtr-debian. Kemudian kita save. Langsung saja di sini kita tes ping dengan namanya yaitu ping sfr1-debian. Perhatikan di sini ia mereply dengan IP servernya. Maka di sini kita juga bisa melakukan SSH dengan nama domainnya. Misalkan di sini kita coba masuk ke server Debian-nya yaitu sshutiasya@sfr1-debian dan jangan lupa untuk menambahkan portnya. Nah, di sini kita diminta untuk memasukkan password-nya. Nah, di sini kita telah berhasil login. Yang ketiga adalah konsep caching DNS server. DNS server memiliki banyak tipe atau fungsi. Jadi, caching DNS server fungsinya untuk meng-cache request DNS. Jadi, pada topologi di sini terdapat local DNS server. Maka nanti jika komputer kita ingin mengakses facebook.com dan mengirimkan DNS request, maka request tersebut akan ke local DNS server terlebih dahulu, lalu nanti baru ke local DNS server merequest alamat IP ke DNS server Google. Nah, kemudian IP yang diberikan oleh DNS server Google disimpan di cache-nya, maka saat komputer kita ingin mengakses facebook.com lagi, ia cukup bertanya ke local DNS server. Yang keempat adalah konfigurasi caching DNS server. Di sini kita akan gunakan putih ya teman-teman. Teman-teman bisa masuk sebagai router Debian dan masuk ke user root-nya. Selanjutnya, kita bisa menginstal pin9 agar menjadi DNS server dengan komen apt install pin9. Seperti biasa, pada pertanyaan ini kita ketik Y saja,
dan kita tunggu proses install hingga selesai. Setelah selesai, kita akan ubah default pin 9-nya dengan perintah nano/etc/default/pin9. Perhatikan pada bagian options sama dengan strip U pin, kita di sini tambahkan strip 4 yang memiliki arti agar DNS server hanya running di IP 4 saja. Kemudian kita bisa save. Kemudian kita konfigurasikan dengan perintah nano/etc/pin9/named.conf.options. Kita akan tambahkan kolom di atas tulisan option, ya. Di sini kita enter, kemudian kita tuliskan ACL, kemudian kita tuliskan namanya. Misalkan di sini saya tuliskan internal network, kemudian kurung kurawal, kita enter, kemudian tab, lalu kita masukkan IP kliennya yaitu 172.16.1.0, kemudian tambahkan titik koma lagi, dan kemudian kita tutup dengan kurung kurawal dan titik koma. Jadi, konfigurasi tersebut digunakan untuk menambahkan internal untuk IP kliennya. Kemudian pada kolom di bawah tulisan directory, kita bisa tuliskan recursion. Dan pada recursion di sini jangan lupa untuk menambahkan yes, titik koma, kita enter, kemudian kita tab. Kemudian kita ketikkan allow strip query, kurung kurawal, lalu kita bisa tambahkan internal network. Jadi nanti yang di query hanya internal network saja. Kita tuliskan internal strip network, titik koma, ditutup dengan kurung kurawal dan titik koma lagi. Lalu tambahkan komen lagi pada DNSSEC validation, kita ubah autonya menjadi yes. Lalu di atasnya kita tuliskan DNSSEC strip enable yes, kemudian titik koma. Kemudian kita bisa save, lalu kita bisa cek konfigurasinya dengan komen name strip checkconf, kemudian kita enter. Nah, jika kosong seperti ini, itu tandanya konfigurasi kita tidak ada yang error. Yang kelima, yaitu konsep forwarding DNS server. Jadi, konsep forwarding ini jika lokal DNS server tidak melakukan DNS request. Jadi, misalkan pada host OS ingin melakukan DNS request ipfacebook.com, maka lokal DNS server tidak melakukan request, melainkan men-forward ke DNS server Google. Sehingga nanti jika DNS server Google mengirimkan IP dari facebook.com, lokal DNS server hanya men-forwarding IP tersebut ke host OS. Yang terakhir adalah konfigurasi forwarding DNS server. Kita buka Ubuntu client-nya dan di sini pada server Debian remote-nya. Di sini kita bisa install terlebih dahulu pin 9 dengan perintah yang sama yaitu apt install pin 9. Kemudian kita masuk ke nano/etc/pin/named.conf.options. Kita tekan raw bawah hingga berada di baris forwarder. Kemudian kita hapus slash-nya. Bawahnya juga kita hapus. Lalu pada 0.0 kita ubah menjadi IP DNS server Google 8.8.8.8, kemudian kita enter dan tab, lalu masukkan 8.8.4.4. Untuk kurung kurawalnya juga kita hapus slash-nya, lalu kita enter dan tab, tuliskan perintah forward only. Jadi, nanti lokal DNS server kita, jika ada request, akan langsung dialihkan ke DNS server Google, sehingga nanti search-nya tidak terlalu besar. Seperti itu saja untuk video DNS server caching dan forwarding kali ini. Saya ucapkan terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton hingga akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!